Hingga saat melihat surat terakhir dari putrinya, wanita itu baru menyadari dengan terkejut bahwa putrinya sudah meninggal 7 hari yang lalu. Namun yang aneh adalah, kemarin mereka baru saja bertengkar hebat. Apakah semuanya hanya halusinasi? Untuk memastikan semuanya, wanita itu memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Yang menyambutnya, ternyata adalah jasad putrinya yang beku. Di sampingnya, adik tiri yang licik berkata, mungkin ini hanya kesalahan penulisan nama. Namun, mereka tidak tahu, selama 7 hari ini mereka bisa melihat putrinya. Karena putri itu telah menebus jiwanya di tempat persewaan jiwa. Ternyata 7 hari lalu, putri itu dibunuh dengan kejam oleh para pedagang manusia. Ketika berusaha menyelamatkan sekelompok anak-anak yang diculik, kemudian jasadnya dibuang ke danau. Mungkin karena kebaikan putri itu, jiwanya diangkat ke tempat persewaan jiwa nomor 9. Di sana, siapa saja yang bersedia menukar jiwa mereka bisa memperoleh apapun yang diinginkan. Putri itu pun berpikir, penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah tidak sempat berpisah dengan ibunya dengan baik. Lalu ia meminta kepada pemilik persewaan jiwa. Pemilik itu tersenyum sinis, karena dia tahu ibunya tidak menyukai putrinya. Kenapa harus memaksakan diri? Putri itu cepat-cepat menjelaskan, bahwa ibunya bukan tidak menyukainya, tapi karena ia membenci para pedagang manusia. Ternyata dulu, ibu putri itu diculik ke daerah pegunungan, dipaksa melahirkan putrinya oleh pedagang manusia, walaupun kemudian diselamatkan. Pengalaman traumatis itu meninggalkan bayang-bayang di hatinya. Keberadaan putrinya sering mengingatkannya pada hari-hari yang mengerikan itu. Karena itulah, ibu itu memiliki perasaan cinta dan benci pada putrinya. Untuk memperoleh jiwa putri itu, pemilik tempat persewaan jiwa memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk kembali ke dunia manusia dan berpisah dengan ibunya. Kemudian dia bertaruh dengan putri itu. Jika dalam 7 hari putri itu merasakan cinta dari ibunya, maka dia akan dihidupkan kembali dan bisa tinggal bersama ibunya. Jika tidak, jiwa putri itu akan menjadi milik pemilik persewaan jiwa. Putri itu tanpa ragu-ragu setuju, dan dengan penuh harapan kembali ke rumah. Dia berharap ibunya akan memeluknya. Namun yang menyambutnya adalah tamparan dari ibunya. Ternyata selama ini, putri itu tinggal diasuh di sekolah oleh ibunya. Dan ketika tiba-tiba pulang, ibunya mengira dia kabur dari sekolah. Tanpa mendengarkan penjelasannya, ibunya menyuruhnya berlutut. Putri itu dengan kecewa berlutut di lantai, berusaha menjelaskan bahwa dia pergi untuk menyelamatkan orang. Dia bisa meminta guru untuk membuktikannya. Namun saat ibunya hendak menelepon, seorang gadis berpakaian mewah datang menghampiri. Putri itu baru tahu bahwa selama ini ibunya mengadopsi seorang anak perempuan, dan adik tiri itu berniat jahat, menginginkan cinta ibunya hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian, adik tiri itu berpura-pura jatuh, dan menyalahkan putri itu yang mendorongnya. Sehingga putri itu kembali mendapat pukulan keras dari ibunya. Putri itu benar-benar tidak mengerti kenapa ibunya tidak mempercayainya. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan sedikit pun cinta? Setelah ibunya mereda, dia membawa adik tirinya ke rumah sakit, tanpa peduli dengan darah yang sudah mengalir dari putri kandungnya. Saat itu, pemilik persewaan jiwa muncul di depan putri itu, dan mengambil sebagian dari jiwanya. Malamnya, 2 polisi mengetuk pintu rumah, memberikan spanduk kosong kepada putri itu, dan memberitahunya untuk datang ke kantor polisi 5 hari lagi. Mereka tentu akan memahami semuanya. Ibunya sama sekali tidak percaya putri itu bisa berbuat baik, lalu terus memaksa bertanya apa yang sudah dilakukan putri itu. Putri itu ingin memberitahu ibunya yang sebenarnya. Namun, mengingat para pedagang manusia belum tertangkap semua, dia khawatir ibunya akan menjadi sasaran balas dendam. Jadi dia memberitahu ibunya untuk datang ke kantor polisi 5 hari lagi. Semua akan jelas saat itu. Putri itu juga berpikir, apakah ibunya akan sedikit merasa sedih jika dia melihat tubuhnya 5 hari kemudian. Waktu terus berlalu. Seiring dengan bertambahnya kesedihan putri itu, jiwanya semakin